Ade, memang mungkin kalian coba dengan, kan? Memang tiba-tiba nanti dinokon, menginolong kapan ada dokter, kebetulan konten depan kita kurang sehat. Ini ada dibutuhkan kalian emosional, abang minta tolonglah, abang nanti abang kami dan pas 10, sehingga aku kalau di rumah aku udah tahu berarti udah tahu. Jadi ada ekspres tentang tinggal dokter kami. Jadi kalau kita ekspres tentang dan dokter dia tadi. Kalau orang kan kurang nanti, berapa buruk kopi mana ini siapa yang kamu nak? Dan gunakan kopi mana deh. Silakan penghuni barang calon buruh terang kita ham mana isi. Lalu sudah dan no kenal kita. Kemudian akhirnya orang di bagian Kristus Yesus mengatakan firman Tuhan untuk kita pada ikat janji ikat dari Isa Winarta menurun dengan Esmeralda, Krisma, Cenora dan sudah ditambahkan dengan Danuli Boruhide, ya. Kalau ada orang Batak Boruhide bukan Boruhide, ya. Firman Tuhan untuk kalian berdua kami ambil dari Rut pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17. Demikian bunyinya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Demikian bunyi firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, terlebih kepada calon bangun, doa calon orang. Kalau sonari calon kebenok, puasa calon ala naksa. Ala itu tanggal 2 benok berbenok baguli doa orang. Itu makanya saya katakan calon baguli dan calon orang. Di dalam rumah tangga, coba tanya kalian berdua, jangan tegakkan. Biar firman Tuhan nanti bisa kalian resapi, biar firman Tuhan bisa kalian terima, biar firman Tuhan bisa kalian implementasikan. Tenang aja, nanti makanan ini musik, nggak beri kemana-mana. Coba bertanya kalian berdua, menurut kalian di dalam rumah tangga apa yang paling penting? Menurut kasih, kalau buruh hidup, apa yang paling penting dalam rumah tangga? Perhatian, kasih dan perhatian. Ini menurut haluan orang pupuk amat sekolah di beberapa. Ini sebagai buat bahan, tapi menurut punya perhatian tapi kok dia. Jadi misalnya nak tangan dengan bahaya. Nah, tetapi di dalam nas kita hari ini Tuhan mau mengatakan bahwa di dalam rumah tangga begitu perlu kesetiaan. Tanya dulu guru hidup. Apa yang kamu lihat dari si bisa ini? Rambutnya oleh bulu. Kenapa? Waduh, aku pulang kamar dari bulu guys. Duduk orang dari bulu tiap hari kamu pakai ini. Ini udah dari kamu dari tangan. Tapi kalau tadi guru ini mengatakan kalau sebenarnya si menurut ini lembut, kenapa tidak pacaran kan? Dia jaga siapa yang kamu tahu. Nah, kalau si bisa, apa yang kamu lihat dari si Esmeralda? Esmeralda,
masih berusaha lagi. Ini wahana, orang-orang bahaya wahana. Nah artinya di situ jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin sebelum mereka menikah, mereka masih melihat, oh kalau si Desa ini seperti yang bilang tadi sangat kali, atau dibilang si Esmeralda ini, kalau Pak Manurung ini, begitu lembut dia berbicara. Tetapi nanti setelah menikah kisah Esmeralda mungkin kelembutannya bisa berubah. Itu makanya hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa di dalam rumah tangga ini sangat perlu kesetiaan. Kalau kita tidak setia terhadap pasangan kita, kalau yang tadi kita kenal dia begitu lembut, yang tadi kita kenal dia begitu sabar, yang tadi begitu baik-baik saja, tetapi setelah berumah tangga, untuk kalian berdua bisa mungkin yang kalian lihat selama ini guru Gideon somat om akan lebih tangi kalian dong berek mah dosa orang harapmu mungkin selama kalian berteman 50% lebih sifatnya yang diwujudkan, tetapi setelah jadi dia aku kan guru raja sudah kau buat aku jadi guru raja atau dia musik si raja duluan dia sedang nikah kamu nak nama katai kamu raja duluan kita sudah duluan kita kan. Itu makanya hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita, siapa yang memiliki kesetiaan ketika gelombang datang di tengah-tengah rumah tangganya, ketika badai datang di tengah-tengah kehidupannya, yang dulunya kehidupannya baik-baik saja, yang dulunya kehidupannya begitu enak, tetapi ketika gelombang datang mulu anong kesetiaannya tidak percaya, rumah tangga ini bisa bertahan, rumah tangga itu bisa baik-baik saja. Sudah berapa tahun kalian berpasangan? 1 tahun? Sudah berapa tahun kalian berpasangan? 1 tahun. Lu ini dari mana? Orang di sini gitu. Siapa yang duluan pernah atau siapa yang duluan menjumpai? Si bisa kan? Atau bagaimana? Atau dari handphone? Guru kita. Siapa yang duluan menjumpai dulu? Atau di mana kalian berjumpa? Menjumpai dulu. Kamu yang berjumpai. Dari dulu kalian sudah naik. Nah, ada mau tanya kepada guru kita. Siapa yang lebih romantis dan terakhir? Ini artinya kalau ini kan karena di gereja kita mau pendeta kan kalau misalnya bapak yang menang si gereja juga walaupun berkesihite. Siapa yang lebih romantis? Oh iya. Kenapa tak romantis si Manurung ini si kisah ini? Kenapa tak romantis dia? Karena dingin. Oke, nah artinya di situ ketika kita melihat ketika Esmeralda melihat keinginan dari si Nisa, situlah terbentuk kesetiaan. Situlah tadi dikatakan dia perlu kasih. Pernahnya dia mengajak kita pegang tangan, guru-guru itu pernah. Misalnya ketika kita jalan-jalan di Pontianak, dipegang yang tanganmu, pernah. Nanti coba dia setelah menikah, masih mau nggak kita pegang tanganmu? Itu tadi kesetiaan itu, kelembutan itu, kemesraan itu. Karena saya katakan tadi ketika mereka masih berpacaran semua baik-baik saja. Apalagi kita amat deh, didik minai manggai pur dirajai. Itu aja kudu. Kalau tentu iya kasih saya ciptaku kok dikuinai tangan. Apa yang perlu usau? 5 hari itu masih nantai. Kalau tentu sudah ada kotorin lagi. Ini dia makanya. Itu makanya tadi saya katakan walaupun semua ketika kita sudah berumah tangga tidak baik-baik saja, tetapi kesetiaan itu harus menjadi prioritas, harus menjadi kewajiban. Nanti Esmeralda ketika si Bisa ini tidak lembut lagi, saya berkata
kalau mana-mana jadi jumpa kalian marah nanti bahaya kita. Terbang nanti semuanya di rumah. Nanti ibu sudah di luar kita perang-perang. Nah, oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa tadi saya katakan setelah menikah banyak persoalan, pasti akan banyak. Terlebih misalnya dari mertua, dari orang tua, dari suami, bahkan mungkin dari angka mahaduli, sudah namanya sekarang. Jadi yang sekarang sudah masuk ke level 30%. Tak saat betul. Tanggal 20 level 20%. Kalau saya start baru 100%. Kemudian itu kalau untuk pagi jadi kamu belakang. Pokoknya nongan bakadai mau dia sabar. Mudah-mudahan dia bagi hebat dia bagi kontrol. Disitulah mulai bangun baru di dalam rumah tangga. Tetapi ketika masih 30% hari ini kalian sudah mengikat janji. Itu makanya tadi sampai satu kumpul dia di pasangan abang Citbetong. Tohoro kita. Tohoro. Betul. Itu makanya perlu di dalam HKBP ketika sebelum menikah harus kumpul. Kalau di Indonesia harus jelas. Yang mau saya katakan kepada kalian berdua hari ini, Amang bisa Winarta Bandung, si Esmeralda Krisma Cenora Daruli Sihite, dia sudah meninggalkan agamanya demi mengikut diri. Jangan menjadi dirimu yang betul-betul iman. Harus engkau yang menarik dia, karena dirimu yang menarik dia masuk ke agama. Unang gabi ho amang namakas makanibuan mo. Unang gabi ho amang namakas makaniyan mo. Unang gabi imana ringkas kamar minggu, abe ho kalau nanti. Unang gabi imana ringkas maktudur, abe ho kalau maktudur. Unang gabi imana rade makbahasa mata bersiajar, abe ho aku apa masalah ini biar di sini. Karena dirimu yang menarik dia masuk ke dalam kehidupanmu dan dia rela meninggalkan agamanya dan masuk ke dalam agamamu. Yang mau saya katakan, ajarkan dia bagaimana dengan agama, bagaimana dengan budaya. Demikian juga dengan Esmeralda Krisma Cenora Sihite, si Isa Winarta Maluri mau masuk ke dalam budaya. Mungkin juga nanti di kalian ada lagi dibuat budayanya kan, ajarkan juga dia, biar kalian sama-sama saling mengerti. Karena tadi bapak keduamu sudah memberikan namamu Daruli. Kalau bahasa Indonesianya menerima kebaikan, menerima keindahan, menerima kecantikan, semua yang indah-indah diberikan kepada. Oleh karena itu untuk kalian berdua, setelah kalian berumah tangga nanti, hubunglah di sini. Jangan gampang-gampang karena sedikit berantem nanti ya baru ya. Langsung berdiri ke mama bapak mengadu. Mama ternyata bereng itu kayak gininya dia. Kalian selesaikan dulu berdua. Semua masalah jangan dihadapi dengan emosi dan jangan langsung gampang tersinggung. Ini yang buat rumah tangga cepat. Kalau gampang marah, gampang tersinggung, akan susah untuk diperbaiki. Kemudian yang kedua, seperti saya katakan tadi, pelajari kehidupan budaya suami istri agar bisa bergaul. Yang ketiga, jangan terlalu gampang terjadi. Mungkin nanti bulu ide banyak kamu dengar di luar sana,
keluarga kandung ini, jangan langsung percaya ya Bu. Demikian juga dengan dirimu, bisa. Pasti akan ada nanti gosip di luar sana yang mungkin mengatakan keluarga istrimu, yang mungkin mengatakan istrimu bagaimana. Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita berdua, putuskan gosip, jangan langsung percaya, tanya langsung sama orangnya dan lihat kebenaran. Kemudian yang keempat, hindari pikiran negatif. Ini yang paling susah. Misalnya, contoh, si bisa nanti diberikan gajinya. Kenapa langsung segini uang kita ini, cintaku? Katanya kan, ya segini ya Bapak kasih, kemana kamu buat? Kamu sendirikan ya, atau kamu berikan kepada mama papa tanpa sepengetahuanku? Hindari pikiran negatif agar rumah tangga itu selesai. Nanti walaupun misalnya itu makanan masakan juga dimakan dia, jangan langsung dikasih pikiran dia. Yang kira-kira yang makanan begitu Pak, dan kamu tidak tahu, kan? Ada yang kurang atau bagaimana kita buat biar bisa sama-sama kita makan, kan langsung berpikiran negatif. Kemudian yang kelima, walaupun tadi katakan gohide itu gampang-gampang marah, tetapi gohide juga menyana. Semoga melakukan usaha. Kemudian yang terakhir, ini yang paling utama, jangan lupa berdoa. Apapun nanti masalah di tengah-tengah rumah tangga kalian, jangan lupa berdoa. Nanti pun pada tanggal 28, sebelum kalian menginjakkan kaki ke gereja ini, terlebih dahulu kalian berdoa, menyerahkan rumah tangga kalian kepada Tuhan, menyerahkan babak hidup baru di dalam rumah tangga kalian, di dalam kehidupan kalian, agar Tuhan selalu menyertai dan membimbing rumah tangga kalian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala penyertaan di dalam kehidupan kami. Terlebih hari ini Tuhan hantarkan keluarga besar Penuh dan keluarga besar Sihide, mengantarkan anak dan putri mereka untuk mengikat janji di rumah yang kudus melalui hamba. Kiranya ya Tuhan, janji yang sudah mereka ikat pada hari ini selalu setia di dalam janjinya, selalu setia di dalam kasihnya, dan selalu setia di dalam perlindungan Tuhan. Biarlah kasih yang sudah Tuhan pertemukan di dalam kehidupan mereka selalu mereka ikat dengan sukacita, selalu mereka ikat dengan kesetiaan. Ya Allah ya Tuhan kami serahkan babak baru di dalam kehidupan Kisah dan Esperanza ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membimbing rumah tangga yang akan mereka bentukkan. Jauhkan ya Tuhan segala sakit penyakit serta mara bahaya sebelum mereka menerima pemberkatan pernikahan pada tanggal 28. Kiranya Tuhan yang selalu melindungi mereka, kiranya Tuhan yang selalu menyertai mereka, terlebih kepada keluarga besar Manurung dan keluarga besar Sihide. Ya Allah ya Tuhan kami, seluruh kegiatan kami pada hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.